Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, bersyukurlah kalian telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mempelajari ilmu agama Islam. Walaupun melalui online, tapi kalian masih tetap antusias dan mengikuti pembelajaran dengan ikhlas dan sabar. Bapak tahu, mungkin dengan sistem ini kalian merasa bosan, kalian mengeluh, kalian capek karena terlalu banyak tugas dari para dewan guru, atau bahkan karena kalian kesulitan mengakses internet dengan beberapa alasan yang ada. Tapi ketahuilah anak-anakku, bahwa di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Dan Allah telah menyiapkan segalanya untuk kita semua. Manusia yang mau mempelajari ilmunya, tentu kebahagiaan dan surgalah balasannya. Bapak harap kalian tetap semangat dan rajin belajar, apapun keadaannya, apapun situasi dan kondisinya. Semoga ilmu kalian dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sejenak kita menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah dan mengaitkan antara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan perilaku sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui tayangan video ini kita dapat menelaah, menyimpulkan, mengintegrasikan, dan mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk itu, bagaimana penjelasannya? Ikuti terus sampai selesai video pembelajaran ini. Definisi iman. Iman adalah qaulun bil lisan,
ucapan dengan lisan, wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan dalam hati, wa amalun bil jawari, dan diaplikasikan dengan perbuatan. Dalam aspek akidah atau tauhid, mengimani dan mempercayai kitab-kitab suci yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi atau rasulnya merupakan salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Pengejawantahan rukun iman ketiga ini pada dasarnya adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. Shadaqallahul azim. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran salah satu dari kitab-kitab Allah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab ini diturunkan untuk menjelaskan hukum-hukum syariah, akidah sahih yang diridhoi, dan memberi kabar gembira tentang akan datangnya seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan kitab Taurat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil wa ja'alnahu hudan li bani Israil illa tattakhidhu min dunihi wakila. Artinya, dan kami berikan kepadamu Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Kedua, mengimani kitab Zabur. Artinya, meyakini bahwa Zabur merupakan salah satu di antara kitab-kitabnya, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab ini memuat kalimat-kalimat doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Hanya saja isi kitab Zabur ini di dalamnya tidak terdapat hukum-hukum syariat, karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Wa ataina Dawud zabura, dan kami telah memberi kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran Surat An-Nisa ayat 2. Ketiga, mengimani kitab Injil. Artinya, meyakini bahwa Injil
juga merupakan salah satu dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini untuk menjelaskan kenyataan-kenyataan kebenaran, mengajak orang-orang mengesahkan Sang Pencipta, mengganti sebagian hukum-hukum cabangan dari kitab Taurat untuk menyesuaikan tuntutan keadaan dan memberi kabar gembira akan lahirnya Nabi penutup. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma qaffayna 'ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah." Kemudian kami iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami, dan kami iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Keempat, mengimani kitab Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang paling mulia. Allah menurunkan kitab Al-Quran ini kepada Nabi termulia di antara nabi-nabi lainnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kitab ilahiyah yang terakhir diturunkan. Ia memansuh, menghapus semua kitab-kitab sebelumnya. Hukum yang terkandung di dalamnya abadi sampai hari kiamat, serta tidak mungkin mengalami perubahan. Al-Quran ini menjadi tanda terbesar kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena merupakan mukjizat yang paling tinggi. Oleh karena itu, sebagai muslim, kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Apa yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab lain? Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keasliannya hingga kiamat datang. Berbeda dengan kitab lainnya yang telah berubah diakibatkan ulah kaumnya sendiri. Hal ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Lalu bagaimana Al-Quran bisa terjaga keasliannya hingga akhir zaman? Bagaimana kitab yang berisi ribuan ayat tersebut tidak berubah satu huruf pun dalam bacaan maupun tulisannya? Allah menjaga keaslian Al-Quran dengan banyaknya para penghafal Al-Quran, dengan banyaknya ahli tafsir Al-Quran. Semoga kita semua, anak keturunan kita, dijadikan para penghafal Al-Quran. Di samping keistimewaan-keistimewaan yang Allah akan berikan kepadanya dan kedua orang tuanya, Al-Quran juga akan datang memberikan pertolongannya di hari Yaumun la yanfa'u malun wala banun. Hari itu adalah hari di mana anak, harta tidak ada gunanya. Siapa yang berguna? Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih.
Abu Umamah Al-Bahil menceritakan, ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi pembacanya." Pertanyaannya, sudahkah kita rutin membaca Al-Quran? Lebih sering mana antara membuka Al-Quran dan membuka HP? Mudah-mudahan lebih sering membuka dan membaca Al-Quran, karena banyak sekali keistimewaan dan keutamaan bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Di dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan Al-Quran. Di antaranya adalah man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, falahu hasanah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, padahal setiap satu kebaikan akan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri satu huruf, walakin alifun harfun, tapi alif dihitung satu huruf, walamun harfun, lam dihitung satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu dihitung satu huruf. Berarti anak-anakku, jika alif lam mim dihitung 3 huruf, maka 3 huruf tersebut masing-masing dikalikan 10 menjadi 30 balasan pahala kebaikan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Baru alif lam mim saja. Tentu hal ini tidak akan sama dengan apa yang kita dapatkan saat kita membaca media sosial di HP. Selama apapun itu, mengakses medsos boleh-boleh saja, tidak haram selama tak ada maksiat di dalamnya. Tapi jangan sampai dengan mengakses medsos itu kita lantas melupakan aktivitas membaca Al-Quran. Semoga kita semua bisa istiqomah membaca Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kesimpulannya adalah, kita sebagai umat Islam wajib meyakini dan mempercayai semua kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Keimanan kepada kitab-kitab selain Al-Quran dilakukan dengan cara menghormati keyakinan mereka, tetapi keyakinan terhadap Al-Quran bukan sekedar percaya di dalam lisan dan hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Keselamatan dan ketentraman hidup baik di dunia maupun di akhirat dapat kita raih apabila kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Mari kita saat ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, dan mengamalkan isi kandungannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.